Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Imron. Nah, kali ini kita masuk di pembelajaran 4, tema 2D, subtema 2. Hidup bersih dan sehat di sekolah. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Pertama, kita baca surat Al-Fatihah. Yang kedua, kita membaca doa supaya kita dipermudahkan segala urusan. Dan yang ketiga, kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat mengamati gambar dan menulis laporan pengamatan tentang halaman sekolah yang tidak bersih. Yang kedua, siswa dapat menentukan pola barisan bangun datar. Kita langsung belajar ya. Ayo membaca. Ibu guru mengajarkan kepada siswa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang kotor tidak baik bagi siswa. Bacalah teks tentang lingkungan sekolah yang kotor berikut. Nah, ini ada teks cerita tentang lingkungan sekolah yang kotor. Kita baca sama-sama ya. Tidak semua sekolah bersih dan sehat. Ada sekolah yang tidak memperhatikan kebersihan. Halaman sekolah tidak terawat. Tanaman dan rumput tidak tertata rapi. Sampah berserakan di mana-mana. Siswa tidak disiplin dan membuang sampah sembarangan. Banyak lalat dan nyamuk berterbangan. Lalat yang hinggap di makanan dapat menyebabkan penyakit. Nyamuk dapat menyebarkan penyakit demam berdarah. Kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekolah yang bersih menghindarkan kita dari penyakit. Nah, tadi kita sudah membaca teks cerita ya tentang apa? Tentang lingkungan sekolah yang kotor. Sekarang coba anak-anak semuanya menceritakan kembali isi teks yang kalian baca tadi ya. Tadi kan kalian sudah membacanya sama-sama. Dan kalian sudah memahami berarti tentang isi teksnya. Sekarang coba kalian ceritakan nih. Yo, Pak Imron tunggu ya. Nah, ini dia isi teks cerita dari cerita yang kita baca sama-sama tadi. Ini yang Pak Imron buat ya. Kalian juga boleh nih membuatnya. Jadi isi teks cerita yang telah kita baca tadi, tidak semua sekolah bersih dan rapi. Ada juga sekolah yang tidak terawat, tanaman tidak terawat, dan banyak sampah berserakan. Kita harus menjaga lingkungan sekolah. Sekolah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Nah, ini isi teks cerita yang Pak Imron buat. Kalian boleh nih membuat isi teks ceritanya dengan bahasa kalian sendiri, ya. Pasti setelah kalian membaca dengan baik dan benar, dan kalian pasti akan memahami isi cerita tersebut. Nah, kemudian kalian tulis ya di buku kalian. Nah, ini Pak Imron sudah mencontohkan ya. Seperti ini cara membuat isi teks cerita yang telah kita baca tadi. Kita lanjut. Nah, ayo bercerita. Di samping ini ada sebuah
gambar ya. Kira-kira gambar apa nih? Gambar sekolah. Ini ada sekolahnya. Kemudian ini ada halaman sekolahnya. Sekarang coba kalian ceritakan bagaimana sekolah ini. Halamannya juga seperti apa? Coba kalian ceritakan. Apakah sekolah ini bersih atau kotor? Apakah sekolah ini mempunyai Apakah sekolah ini tanamannya terawat atau tidak? Apa sekolah ini bersih, tidak ada sampahnya atau malah banyak sampahnya? Dan sekolah ini kira-kira rumputnya terawat atau tidak? Nah, coba kalian jelaskan, kalian ceritakan ya. Nih Pak Imran sudah membuat ceritanya dari gambar ini. Jadi Pak Imran telah mengamati gambar ini. Gambar apa? Halaman sekolah. Halaman sekolah tersebut sangat kotor. Nih, bisa kita lihat nih, kotor ya. Rumputnya tidak terawat. Lihat, rumputnya tidak terawat. Tinggi-tinggi ya rumputnya. Banyak sampah berserakan. Lihat nih, sampahnya berserakan nih. Sehingga banyak lalat yang mengerumuninya. Nih, lihat nih, banyak nih lalatnya yang warna hitam. Sekolah yang kotor, banyak terdapat kuman penyakit. Nah, ini adalah cerita yang Pak Imran buat dari melihat gambar ini. Kalian dibuat juga ya ceritanya seperti ini, sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Ya, coba dibuat. Nah, kira-kira kalau sekolah kotor tuh enak nggak? Tidak enak ya. Kalau sekolah kotor pasti bau dan banyak kuman penyakit. Jadi nanti kalau sekolahnya kotor bakal mudah terserang penyakit. Nah, kita tidak mau seperti itu. Jadi kita harus menjaga sekolah kita agar tetap bersih. Kita lanjut. Kelompok Nina menari diiringi rebana. Kelompok Deli menari diiringi triangle. Perhatikan bentuk rebana dan triangle berikut. Nah, yang mana rebana, yang mana triangle? Ini adalah rebana. Bentuknya bulat ya. Nih, bulat seperti ini atau lingkaran. Nih, bentuknya seperti ini. Kalau triangle ini bentuknya segitiga. Nih ya. Pak Imran ulangi, kalau rebana ini gambarnya bentuknya bulat atau lingkaran, dan triangle bentuknya seperti segitiga. Kedua alat musik ini adalah alat musik ritmis, digunakan untuk mengiringi lagu ya, untuk mengatur tempo lagu. Kita kan sudah belajar ya. Kita lanjut. Nih, kita sekarang akan belajar tentang pola barisan. Bentuk bangun datar bermacam-macam. Bangun datar yang berbeda dapat disusun membentuk pola barisan. Perhatikan contoh pola barisan bangun datar berikut. Nih, kita lihat nih. Nah, ini ada suatu bangun datar dalam bentuk barisan. Ini bentuk bangun datar apa? Segitiga ya. Segitiga. Kalau yang ini lingkaran. Nah, di sini bangun datar segitiga dan lingkaran membentuk suatu pola barisan. Jadi mereka ini tersusun. Nih, lihat nih, bersusun. Pertama, susunan yang pertama kan segitiga. Kemudian lingkaran. Kemudian balik lagi ke segitiga, ke pola awalnya. Kan tadi segitiga pola awalnya. Segitiga. Kemudian setelah segitiga apa? Lingkaran. Ya, sesuai dengan polanya. Karena di sini tadi polanya setelah segitiga adalah lingkaran. Kemudian lihat lagi. Setelah lingkaran apa polanya? Segitiga.
Setelah segitiga apa polanya? Lingkaran. Setelah lingkaran apa polanya? Segitiga lagi. Kemudian setelah segitiga apa lagi polanya? Lingkaran. Nah, seperti itu cara menentukan pola barisan. Jadi, bangun datarnya akan bersusun secara berbaris, berpola. Nih, misalkan ada contoh soal seperti ini. Nih, lihat nih, kita disuruh melengkapi bangun datar yang ada di titik-titik ini. Kira-kira bangun datar apa sih yang sesuai yang harus kita buat di sini? Bagaimana cara menentukannya? Kita lihat pola barisannya. Kita lihat yang pertama. Bangun datar yang pertama adalah segitiga. Dan yang kedua adalah segi 4. Kemudian yang ketiga balik lagi ke segitiga yang awal ini. Berarti yang ini kira-kira bentuknya apa? Benar sekali, segi 4 ya, karena pola barisannya adalah segitiga dan segi 4. Kemudian nanti balik lagi ke segitiga. Kemudian segi 4. Nah, selanjutnya segitiga lagi. Kemudian segi 4. Sekarang titik-titik ini kira-kira kita isi bangun datar apa? Benar sekali, segitiga. Kan sesuai polanya. Setelah segi 4 adalah segitiga. Kemudian balik lagi ke segi 4. Seperti itu. Nih, sekarang contoh lagi. Yang ini. Lihat. Segitiga, kemudian lingkaran. Selanjutnya ada lingkaran, ada segitiga lagi ya. Kemudian selanjutnya ada lingkaran. Jadi polanya adalah segitiga, kemudian lingkaran, kembali lagi ke pola awal, segitiga, kemudian lingkaran, dan titik-titik ini kita isi apa? Iya, benar sekali, segitiga. Ya, selanjutnya adalah lingkaran, kemudian pola berikutnya segitiga. Setelah segitiga apa? Balik ke pola apa jadi? Lingkaran ya. Jadi polanya di sini segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran. Seperti itu ya. Selanjutnya, contoh soal yang di bawah. Polanya adalah segitiga, kemudian segi 4. Nih. Selanjutnya yang ini kita isi apa jadi? Iya, benar sekali, segitiga. Kan polanya segitiga dan segi 4 nih. Berarti ini balik lagi ke segitiga. Selanjutnya segi 4, selanjutnya segitiga, kemudian segi 4, selanjutnya segitiga, dan selanjutnya segi 4. Seperti itu ya anak-anak semuanya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Pak Imran akhiri pembelajaran kita hari ini ya dengan berdoa dulu. Kita akan membaca surat Al-Asr. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.